Selanjutnya sambil menunggu kehadiran Pak Bapak Kepala Inspektorat, kita sama-sama mempersilakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya sangat penting untuk kita semua. Dengan hormat disilakan, tabik Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang tak henti-hentinya mencurahkan berkah dan munahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita masih tetap dicurahi rahmat olehnya, hingga kita dapat lagi menghadiri undangan musyawarah kerja kepala sekolah SMP di bulan Mei 2023 di SMP Al-Fityan Sengwinasa ini. Salam dan salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Sekretaris MKKS yang saya hormati, saya banggakan, saudara-saudaraku, Bapak Ibu para ketua subra, para pengurus MKKS, Ibu Bapak, saudaraku, Bapak Ibu kepala sekolah, dan terkhusus kepada Ibu Kepala SMP Al-Fityan selaku tuan rumah hari ini beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, seperti halnya tadi disampaikan Pak Sekretaris bahwa sebenarnya di bulan Mei kita jadwal itu jauh di tempuk bulan 3, tetapi ke atas permintaan dari Bapak Inspektur dengan berbagai pertimbangan meminta hari ini Sabtu pada tempat yang lebih dekat di Sengwinasa, maka dilobilah Ibu Kepala Sekolah, dan alhamdulillah namanya juga Al-Fityan ya, tak pernah menyerah dalam berbagai kondisi, termasuk hari ini kita diterima. Terima kasih banyak mewakili teman-teman semua, pada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran pada Yayasan Al-Fityan. Yang kedua, memang di Al-Fityan ini tempat yang lebih luas, itu memuat 100-an lebih. Maka hari ini adalah insya Allah dihadiri oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada kita semua saudaraku bahwa sesuai dengan pembicaraan kita di Subra terbatas, 4 hari kita bertemu 3 subra, bahwa hingga saat ini mulai sampai ke depan workshop dan pelatihan itu untuk selama ini yang diprogram oleh MKKS tidak lagi dilaksanakan di hotel. Kita sudah sepakat itu dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan MKKS, sehingga ada beberapa yang kita bisa efisiensikan, ada beberapa kita bisa irit. Pertama tentu waktu, tenaga, kemudian materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sepakat. Jadi hari ini 1 kali mendayung 2-3 pulau yang terlewati. Kenapa ini penting? Karena setiap juga pelaporan dan pengujian sertifikasi wajib kita memasukkan bukti pengembangan diri melalui sertifikat workshop dan diklat. Hanya perlu disepakati bahwa teman-teman khususnya membutuhkan sertifikat itu, tentu wajib juga hukumnya hadir pada MKKS dan workshop. Bagi yang tidak hadir tentu tidak berhak memperoleh sertifikat. Sepakat tidak ini Bapak Ibu? Sepakat. Supaya betul-betul jangan kita main-main ya, kita semakin mengarah pada jalan yang sedikit lurus ini. Iya. Bukan lurus sekali, tapi sedikit lurus. Ya. Bapak Ibu, jadi mohon pada saudaraku Bapak Ibu ke sekolah,
semua teman yang mengarkaskan itu kegiatan pelatihan dan workshop di hotel, mohon diganti dengan kegiatan lain di sekolah saja, yang seefisien mungkin, seirit mungkin kita mengeluarkan sesuatu di sekolah saja atau di sini saja. Kita sepakat di pertemuan ini kita ada workshop juga, jadi digandengkan dengan workshop. Catatan Bapak Ibu, kita sepakat, kita menganggap bahwa untuk mencapai 32 JP, maka satu hari pulih ini dianggap kita ada tatap muka, tatap muka. 3 hari itu tugas mandiri hingga sampai 32 JP. Saya berkongres terakhir dengan pengelola sertifikasi. Setiap pengajuan sertifikasi itu, karena hanya 2 kali mengajukan dalam setahun, setiap mengajukan itu minimal 2 sertifikat bagi guru sertifikasi yang ber-JP 32 jam. Dan setiap menyetor laporan itu minimal 1 sertifikat tanpa JP. Jadi ada JP, tak ada JP, kalau di pelaporan semua diterima. Tapi pada saat pengajuan minimal 2 sertifikat masing-masing 32 JP. Jadi paling tidak kita ini butuh 8 sertifikat setahun, 8 lembar sertifikat dalam setahun. Sekarang ini di mana-mana kita bisa peroleh, baik yang berbayar maupun yang berbayar, baik online maupun offline. Tetapi karena kita punya wadah ini, kita punya media yaitu MKKS, mengapa kita tidak menggunakan ini wadah ini untuk selain sedang mengembangkan diri secara konkret apa adanya, juga dibenarkan menurut aturan. Karena sertifikat itu bisa diperoleh bagi guru dari MGMP dan bagi kepala sekolah kita di organisasi MKKS ataupun di organisasi lain seperti halnya PGRI atau organisasi yang berkait langsung dengan kependidikan. Nah itu Bapak Ibu. Yang kedua, mohon maaf ini saya campur-campur. Ada titipan dari pengurus PGRI Kabupaten tentang kalender yang kita sudah peroleh semua. Masih ada beberapa teman yang belum menyelesaikan. Seyogyanya kita selesaikan dalam waktu beberapa hari ini karena pengurus kabupaten juga sangat mengharapkan sumbang sita. Jadi mohon saudara-saudaraku, masih ada beberapa sekolah yang sudah menerima itu kalender supaya diselesaikan administrasinya. Hadir di sini ada di samping Haji Jus selaku bendahara, membantu bendahara pengumpul, karena beliau adalah salah seorang pengurus PGRI Kabupaten yang dipercaya oleh Pak Ketua untuk mengumpulkan kembali dari sumbang sita dari kalender itu. Yang kedua, titipan dari Kepala Ketua Basnas Kabupaten Goa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkait dengan istana kita nanti di surga insyaallah. Mengingatkan kembali kita kepada seluruh Bapak Ibu para kepala sekolah, mengingatkan guru-gurunya untuk infak dan zakat profesinya itu yang sudah di-share beberapa tahun yang lalu, yang ditandatangan langsung, itu merupakan surat edaran Bapak Bupati Goa. Jadi sudah jelas di situ golongan 3, golongan 4 itu diingatkan. Jadi ada titipan dari Ketua Basnas Kabupaten Goa. Mohon Pak Ketua MKKS menyampaikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu kepala sekolah SMP untuk memperhatikan infak dan sedekah serta zakat profesi dari Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Itu di SMP ini ada namanya UBZ, pengurus UBZ, saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Pak Sekretaris sebagai sekretaris, dan ada Ibu Hasna selaku bendahara serta beberapa teman sebagai pengurus lainnya. Mohon maaf kepada saudaraku Bapak Ibu yang ingin menyetorkan infak dan zakat profesi dari guru-gurunya, ada Ibu Hasna
Kepala SMP Negeri 1 Tombolopau, kita berkomunikasi dengan beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin saudaraku semua yang saya hormati, saya banggakan, untuk rencana kegiatan POR PGRI Provinsi Selatan yang direncanakan di Kabupaten Sopeng pada tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli, di grup itu sudah ada di share itu. Mohon teman-teman yang belum list itu, kita daftar nama tak, kemudian size-nya kita punya pakaian dan ukuran sepatu. Rencana kalau Bapak Ibu setuju, saudaraku semua, kalau Bapak Ibu setuju, itu kita mungkin menggunakan bus besar untuk kepala SMP sebagai wadah, MKKS sebagai wadah. Jadi mohon maaf ya, sebagai saran dan masukan kepada Bapak Ibu saudaraku semua, berbeda dengan tahun sebelumnya ketika di Baru ini kita berburuan lari ke Baru karena masing-masing mengendarai kendaraan pribadi. Tahun ini insya Allah kita berencana MKKS itu menggunakan bus besar ya. Jadi sudah disampaikan juga kontribusi dari kepala sekolah itu 1,6 itu mencakup seluruh dari rambut sampai ke kaki, itu busana. Jadi dari topi sampai sepatu ya. Kemudian selebihnya itu untuk kontribusi kita, sumbangan kita pada para atlet ya, baik dari pakaiannya maupun sampai kepada konsumsinya di sana, sampai sejumlah 1,6. Kalau kita sepakat menggunakan mobil besar, itu belum masuk di 1,6, belum masuk, belum pipa. Iya. Sama halnya kalau misalnya menggunakan pakaian kendaraan pribadi, 1,6 itu belum dihitung mobil tak, belum. Jadi kalau menggunakan mobil besar, mobil bus, 1,6 itu tersendiri bus. Nanti kita sepakati kita mau apa, mau ya berhenti di tinggal singgah di jalan untuk makan bersama atau di mana, nanti sepakat saja nanti. Dan butuh masukan dari kita ini, butuh masukan supaya nanti apa, tidak ada lagi silang pendapat di kemudian hari. Kita butuh masukan dari saudara-saudaraku semua, mana yang terbaik ya. Jadi kita cari solusi yang terbaik, bukan cari persilangan pendapat yang semakin hari semakin maju, tetapi kita butuh solusi yang terbaik. Jadi harapannya setiap teman-teman saudaraku mengeluarkan pendapat, tentu ajukan juga solusi ya, supaya bagus. Kalau ada pendapat harus begini kanan ya, bagaimana supaya kita bisa mengarah ke kanan ya. Itu yang diharapkan kepada saudaraku semua. Kemudian berikutnya, ini kita sudah mulai sesuai dengan permintaan dari saudara-saudara semua ya, pelaporan keuangan dari pengurus ya, itu kita sudah mulai, sudah 2 bulan berturut-turut ini, dan kita memang sudah sepakat untuk seterusnya memberikan informasi kepada saudara-saudara setiap pertemuan. Supaya apa? Supaya juga keuangan MKKS bisa terang benderang, apakah ada saldo plusnya ataukah sebaliknya. Karena 2 bulan ini minus ya, tidak minus. Jadi ya, itu yang harus sampai ke teman-teman, harus sampai informasi keuangan ini kepada saudara-saudara supaya bisa kita carikan juga solusi-solusi terbaik. Saya kira informasi seperti ini harus sampai ke kita semua, karena ini hanya pengantar. Selanjutnya ini adalah musyawarah, tentu membutuhkan masukan, kemudian membutuhkan solusi dari saudara-saudara, dan
Seterusnya saya kembalikan kepada Pak Sekretaris untuk mengarahkan. Silakan. Iya. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk Pak Ketua. Ya. Saring-saring ya. Kita berikan aplaus untuk Pak Ketua. Semangat ya. Oke. Semangat. Tidak mau karena ini mau tagihan apa mana tempai ini sawah lagi. Ya. Nah, saya terima kasih banyak Pak Ketua atas beberapa arahan, paparan yang sangat penting untuk kami, Bapak Ibu ya sekalian. Nah, ada dua hal yang saya mau mengulangi, bahwa termasuk kehadirannya Pak Inspektur, ya, dia minta supaya diulangi, insya Allah di program ulang di bulan 6, dan dia minta lagi mudah-mudahan di bulan 6 kita BRMKKS lagi di dataran rendah supaya mudah menghadirkan beliau, insya Allah. Selanjutnya acara kita serahkan kepada tuan rumah SMP Alfitia. Kami silakan. Pegang saja, begitu saja. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Deliberation on the Work of School Principals MKKS event at Alfitian Junior High School Goa, Saturday, 20th May 2023. أهلا وسهلا أيها الحاضرون الكرام إلى برنامج مداولة العمل لرؤساء المدرسة في مدرسة الفتيان المتوسطة بجوة يوم السبت 12 من مايو سنة 2023 ميلادية. Petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di acara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Goa, Alfitian, Sabtu 20 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Ibu Hajarika Susanti Esther, the Digna Cemetery of Goa Regency. The Honorable Haji Zainal Espade Academy, the head of deliberation on the work of school principals, KKS and members. The Honorable our beloved Ustazah Habibia SSI SPD, the principal of Alfitian Junior High School Goa. The Honorable all principals of junior high school in Goa Regency. المكرم سكرتير وزارة التعليم بجوة الحاجة ريكا سوسانتي استي. المكرم رئيس مداولة العمل لرؤساء المدرسة المتوسطة حجي زين الاسفل المكرم رئيسة مدرسة الفتيان المتوسطة بجوة الأستاذة حمرية SSI SPD.
والحاضرون في برنامج مداولات العمل برؤساء المدرسة المتوسطة المكرمون. Yang terhormat Ibu Hajarike Susanti SE selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Hashim MPD selaku Pengawas Bina. Yang kami hormati Bapak Haji Zainal SPD MPD selaku Ketua Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustazah Hafidiyah SSI SPD selaku Kepala SMPIT Al-Fitian School Goa. Yang kami hormati para kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Goa. Yang kami hormati Ustaz dan Ustazah selaku panitia pelaksana kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah. Ladies and gentlemen, the recitation of the Holy Verse of Al-Quran by Ustazah Nur Arifah Tahir, SPDI. Time is yours. خير ما نستحل به حفلنا هذا كلام الله العظيم ومع آيات من كتاب الله تعالى ترتلها على مسامعنا الأستاذة نور Arifah Tahir, SPDI. Hadirin yang kami hormati, acara pertama pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustazah Nur Arifah Tahir, SPDI. Sebagai informasi bahwa beliau adalah salah satu guru tahfiz di unit SMPIT Al-Fitian School Goa dan sekaligus salah satu koordinator terbaik Kabupaten Goa. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next is reading prayer by Ustaz Arfa Ahmad SPD. Time is yours. أيها الحاضرون ومع الدعاء من الأستاذ أرفع أحمد SPD. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Arfa SPDI. Beliau adalah guru tahfiz yang memiliki keahlian dalam hal kaligrafi dan alhamdulillah telah menjuarai lomba kaligrafi tingkat provinsi selama 4 kali berturut-turut. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama hadirkan hati kita, memohon kepada Allah yang Maha Rahman, semoga kegiatan kita hari ini betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan mendatangkan manfaat yang seluas-luasnya sebagai amal jarih bagi kita ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nashhuduk annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah
Ya Rabb, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mendatangkan rahmat-Mu. Fataqarrubna min ba'dihi taqarruban mahzumah, dan jadikan perpisahan kami setelah kegiatan ini perpisahan yang Engkau jaga dari malapetaka. Wala taj'al fina wala minna syakiyan wala mahzuma, dan jangan Engkau jadikan kami ya Rabb dan orang-orang yang mengikuti kami ya Rabb orang-orang yang sakit dan tidak mendapatkan ridha. Allahumma nas'aluka khaira umurana akhirah ya Allah, jadikan baik di setiap akhir dari setiap urusan-urusan kami. Wa khairana amilna khawatimah, dan jadikan sebaik-baik pekerjaan yang kami lakukan terletak di akhirnya ya Rabb. Wa khaira ayyam yawma alqaka fih, dan jadikan sebaik-baik hari yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb, yaitu hari ketika kami berjumpa denganmu. Allahumma nas'aluka hubbah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, meminta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wal amalul ladzi yuballighuna hubbak, dan jadikan kami mencintai setiap pekerjaan, setiap ibadah, setiap amalan-amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, remarks from Head of Alfikian Junior High School Goa, Ustazah Habria SSI SPD. Time is yours. البرنامج التالي لكل سفينة قائد وقائد هذه السفينة رئيستها. أيها الحاضرون الكرام، مع كلمة رئيسة مدرسة الفتيان المتوسطة goa ومع الأستاذة حمرية SSI SPD. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMPIT Al-Fityan Cabang Goa kepada Ustazah Hamria SSI SPD, disilakan dengan hormat. Ya, sebelum saya memulai mungkin ada sedikit pantun untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencairkan suasana kegiatan di pagi hari ini ya, menjelang siang. Ya, jalan-jalan ke Pantai Losari dari pagi hingga petang. Ada yang sering di sini jalan-jalan kayaknya ke Pantai Losari ya. Iya. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Insyaallah. Itu saja mungkin ya, disimpan-simpan pantunnya sebentar lagi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan MKKS rutin setiap bulannya di lokasi Al-Fityan yang mungkin sekiranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus MKKS bahwa informasi ini dadakan. Jadi kami diinfokan pastinya itu kurang lebih hari Kamis sore menjelang maghrib. Ya. Kemudian mari kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai suri toladan kita, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas yang mungkin hari ini selaku Bapak Kepala Dinas ya, yang mewakili beliau karena beliau sedang sakit. Ya, ibu kita yang tidak lazim lagi bagi kita semua, Haji Rike Susanti ST, yang sangat cantik, Insya Allah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus MKKS se-Kabupaten Goa, Bapak Haji Sainal SPD MPD yang juga ganteng. Iya. Kemudian ya. Kemudian Bapak tercinta kami, pengawas bina, Bapak Dr. Andes Haji Hasim SPD MPD. Ya, yang sangat ganteng. Ya. Dan begitupun dengan yang saya hormati pengurus MKKS beserta jajarannya yang tidak sempat saya sebut satu persatu, dan yang sangat-sangat saya berterima kasih dan saya hormati kakanda-kakanda, mungkin juga ada adinda di sini sebagai kepala sekolah yang sempat hadir pada kegiatan ini. Ya. Pertama-tama saya mungkin ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada para pengurus, para kepala dinas beserta jajaran dan pengawas bina, pengurus MKKS yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menjadi tuan rumah ya pada kegiatan MKKS bulan ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman di SMP IT Alfitian School Goa terkhusus ya, sebagai panitia yang juga sempat yang bisa diberikan dadakan, dan alhamdulillah semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar ya. Yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu, tempat ini tidak muat untuk semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Goa. Kami menawarkan tempat di lantai 4 dan lantai 5. Lantai 4 itu muat berapa ratus orang, dan apalagi lantai 5. Tapi karena permintaan Pak Kadis yang mungkin sudah merupakan bapak kita yang sudah mungkin kelahiran 86 ya. Oh, usianya Ci. 86 atau dibalik 68. Ya, dan mungkin ada bapak-bapak di sini yang rata-rata kelahiran 86. Kalau dibalik 68, ya mungkin tidak kuat lagi untuk naik ke lantai 4 ataupun lantai 5. Iya. Iya, jadi akhirnya ya, tapi meskipun umurnya sekian Pak, Masya Allah luar biasa dalam memimpin siswa-siswa kami, calon pemimpin bangsa kita di Kabupaten Goa. Iya, alhamdulillah. Begitupun ibu-ibu yang cantik ya, Masya Allah luar biasa. Akhirnya kita dari pengurus itu saya sampaikan ada di lantai 1 Pak, tapi lantai satunya itu muat 60 orang. Jadi kalaupun tidak pakai meja ya, kita harus menggeser mejanya, itu paling 60 ya, dalam keadaan yang bersempitan-sempitan seperti ini. Jadi saya koordinasi, ternyata jumlah kepala sekolah di Kabupaten Goa itu lebih 100. Jadi akhirnya kami mengambil kesimpulan supaya acaranya tidak ada yang berdiri di belakang ya, jadi tetap kita fasilitasi di luar, meskipun ada yang datang di luar, tapi insya Allah apa yang dilaksanakan di dalam ini, di dalam ruangan ini, beliau juga yang hadir di luar itu bisa menikmati apa yang ada di luar. Dengan mungkin Bapak Ibu sudah melihat penampilan di atas, itu juga yang dinonton teman-teman yang ada di luar. Ya, sedikit mungkin saya sampaikan profil sekolah kami. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menjadi kepala sekolah, yang jauh sebelum saya itu sudah kenal Alfitian. Ya mungkin, tapi mungkin ada pendatang baru, jadi saya sedikit menyampaikan dan mohon maaf dan mohon izin apa yang sampaikan ini bukan merupakan pamer atau riak ya, tapi sebagai motivasi buat kita semua sebagai kepala sekolah. Kalau apa yang kami nantinya raih
Insya Allah mudah-mudahan teman-teman kepala sekolah yang hadir pada hari ini juga bisa meraih apa yang kami raih. Ya. Dan mungkin yang Bapak raih juga, insya Allah kami juga akan berusaha untuk meraih apa prestasi yang Bapak dapatkan. Ya, sedikit profil kami, yaitu sekolah ini, Sekolah Al-Fityan School 2 itu sudah terakreditasi A. Sekedar informasi, kemarin kami diakreditasi sebelum Ramadan, ya reakreditasi ya, sudah akreditasi yang kedua. Kalau tahun lalu nilai kami tertinggi di Sulawesi Selatan. Kalau baru-baru ini kemarin sudah keluar SK-nya, masih menduduki nilai akreditasi A dengan nilai tertinggi bukan lagi di Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Dan kalau dihitung dari Sulawesinya itu tertinggi dari Sulawesi, di atas sedikit Manado, ya ada kabupaten di Manado. Kemudian sekedar informasi juga, sekolah kami bukan hanya akreditasi tapi sudah berstandar ISO ya, standar internasional. Jadi sertifikatnya 9001/2015. Itu penilaian dari Intertek. Dan teman-teman perlu saya sampaikan bahwa standar internasional ini lebih parah auditnya daripada sertifikasi. Ya, sertifikasi ini mungkin kalau kami menyampaikan bahwa hanya mungkin setitik atau 2 titik usaha yang kami raih untuk mendapatkan nilai terbaik. Namun untuk standar ISO ini betul-betul setiap 3 bulan itu kami diaudit. Dan sebenarnya untuk tanggal ini, hari Rabu kemarin kita sudah audit internal. Jadi setiap 3 bulan internal, kemudian untuk nasional yang menilai itu audit eksternal namanya, itu setiap 1 tahun. Ya, jadi betul-betul kita harus menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat ini. Ya, mungkin sedikit visi misi kami sampaikan. Visi kami mewujudkan generasi Islami yang unggul dan berbudaya lingkungan dalam menghadapi perkembangan. Mungkin ada beberapa misi, bisa nanti dibaca di luar ya. Mungkin pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam lingkungan sekolah kami itu sudah ada misi kami. Kemudian di dinding-dinding juga sudah terpajang visi misi kami. Ya, kemudian ada program unggulan kami, ada program tahasus, ya ini khusus Al-Quran. Kemudian ada tahfiz, bahasa Arab, bahasa Inggris, kelas unggulan, mentoring, dan eskul. Jadi bahasa Arab ini termasuk salah satu tadi Ananda yang tampil, itu menggunakan bahasa Arab, kemudian ada juga bahasa Inggris. Kemudian kelas unggulan ini secara menyeluruh, jadi ada kelas yang khusus untuk penampilan atau kita gali bakat anak-anak yang kira-kira bisa maju di kancah internasional. Jadi dari kabupaten sampai ke internasional. Jadi sekedar informasi bahwa informasi terbaru opsi kemarin ya sudah keluar hasilnya, dan alhamdulillah kami mengirimkan 3 tim opsi. Alhamdulillah tembus di kabupaten. Untuk seleksi kabupaten 3 tim ini berhasil. Mudah-mudahan kedepannya bisa sampai ke nasional. Yang opsi yang diadakan oleh pemerintah, Puskanas ya. Kemudian mentoring ini adalah unggulan kami untuk spiritualnya anak-anak. Jadi selain ada pembelajaran PAI ya, kami juga mendidik anak-anak kami dengan akhlaknya, kepribadian, dengan melalui grup-grup kecil yang kami sebut namanya mentoring. Jadi khusus ada ustadz-ustazah yang telah diberikan pembinaan untuk membina anak-anak kami yang ada di Al-Fityan. Kemudian eskul, mungkin kalau eskul semua bapak-bapak, ibu-ibu sudah sudah tahu yang namanya eskul. Jadi saya tidak panjang lebar ke sana. Jadi untuk tenaga kependidikan kami itu sejumlah 45 orang. Jadi termasuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kondisi siswa, inilah kondisi belajar sekolah kami. Sekedar informasi mungkin karena tidak bisa jalan-jalan ke semua lantai Pak ya, jadi saya sampaikan saja seperti ini kondisi kami. Kalau jumlah siswa kami itu sebanyak 421 orang untuk saat ini. Ya, kemudian ekstrakurikuler
Ya, ada panahan, kemudian komputer, kemudian ada drawing skill, futsal, pramuka, tapak suci, karate, kemudian BSMR. Kemudian juga yang semuanya tadi ekstrakurikuler ini alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa penghargaan yang insya Allah mungkin sebentar ada paparan untuk penghargaannya. Kalau ini adalah kegiatan adiwiyata kami, mungkin ibu-ibu yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten, adiwiyata provinsi, ini sudah paham ya, ini kegiatan adiwiyata. Ya, selain itu ada kegiatan sekolah literasi ya. Jadi literasi ini kita laksanakan pada Hari Literasi Nasional. Ya, jadi semua siswa kami melaksanakan literasi bersamaan, meskipun ada program literasi yang diadakan setiap pekannya, 1 kali dalam sepekan. Ini penghargaan yang diberikan oleh direktur kami kepada Ananda yang berhasil mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Kemudian ini yang foto tahun lalu pada saat Hardiknas ya, diberikan amanah oleh bidang pendidikan untuk tampil hadir. Ini anak-anak kami yang hadir adalah siswa yang mendapatkan juara tingkat internasional. Ya. Ini adalah penghargaan, jadi bukan hanya siswa yang diberikan penghargaan, tapi juga gurunya yang kami penghargaan, supaya guru-guru itu termotivasi untuk lebih maju dan berkembang dalam mendidik siswa kami. Jadi begitupun dengan pelatihan-pelatihan, kami memberikan pelatihan kepada siswa kami, kepada guru kami juga seperti itu. Dan ini adalah foto kedekatan direktur kami dengan siswa yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan materi tentang spiritual kepada anak-anak kami. Dan alhamdulillah dari segi kedekatan anak-anak kami dengan siswa itu, kami tidak memberikan batasan bahwa ini adalah guru dan ini siswa dalam hal pendidikan, tapi yang membatasi itu adalah tentang kehormatannya, bagaimana adab menghormati gurunya yang atau orang-orang yang lebih tua. Tapi kalau masalah komunikasi kami tidak membatasi, supaya anak-anak ini belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang selayaknya nanti ketika kami sudah melepaskan dari Al-Fityan, anak-anak kami itu sudah terbiasa juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak tidak bahwa ada siswa kami yang mungkin cerdas secara akademis, tapi ternyata untuk berkomunikasi kecerdasannya itu susah. Nah, ini fotonya adalah MC kita. Sekedar informasi bahwa MC kita ini adalah sudah mengantongi juara dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional dari berbagai bidang. Ini adalah bentuk olahraga ya. Ya, ini mungkin ada foto teman lagi ini ya, lagi mengajar dalam bentuk daring. Jadi waktu daring kemarin, alhamdulillah siswa kami belajar full. Tidak hanya memberikan tugas, tapi kita tatap muka meskipun tatap mukanya online. Karena kenapa? Karena Al-Fityan khususnya SMP kita sudah dibekali pembelajaran e-learning sebelum pandemi datang. Jadi ada persiapan sehingga pada saat pandemi alhamdulillah anak-anak tidak ada yang tidak belajar. Kemudian ini adalah juara yang didapatkan oleh gurunya pun ikut ya, juara. Ini bukan siswa Pak ya, Bapak Ibu, tapi teman-teman guru. Ini ada siswa yang lagi berkegiatan, kita memberikan pembimbingan untuk bagaimana dia menjalankan organisasi. Ya, ini kegiatan next. Ya, ini beberapa kegiatan yang ada namanya mabit. Jadi yang sholat ini Pak, ini di tengah malam ya. Jadi malam bina iman dan takwa, di malam hari anak-anak ini dibangunkan untuk sholat tahajud. Dan ini juga ada ibu-ibu, ini ibu-ibu yang lagi duduk di masjid. Ini adalah kita pemberian kajian kepada orang tua supaya apa yang kita inginkan, visi yang kita bangun di sekolah itu nyambung dengan orang tua. Jangan sampai seperti ini. Salah satu contoh Pak ya,
kami menginginkan, kami mengharapkan di visi misi di tata tertib kami adalah siswa kami menggunakan jilbab. Ternyata karena ketidaksepengetahuan mungkin orang tua atau mungkin visinya tidak nyambung, sehingga ada orang tua yang membiarkan anaknya keluar rumah tanpa jilbab atau membiarkan memperlihatkan auratnya. Padahal kita di sini di Al-Fityan sudah menyampaikan bahwa hal seperti ini tidak boleh dilakukan, tapi karena tidak nyambungnya komunikasi antara guru dengan pihak orang tua, maka hal ini kita perlu sampaikan kepada orang tua. Ini ada pemeriksaan mungkin yang sama ya, pemeriksaan dari pihak dinas. Next, mungkin dipercepat saja kegiatan-kegiatannya. Ya, ini kami membuat rekapitulasi raihan prestasi yang didapatkan oleh siswa kami. Saya tadi sudah sampaikan bahwa dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional, dan dari rata-rata raihan ya atau perolehan prestasi setiap semester itu sekitar 85 prestasi yang diraih selama menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2020 hingga saat ini. Alhamdulillah rekapitulasi ini mencapai 85. Waktu pandemi kami masih mendapatkan prestasi sekitar 75 ya, prestasi sampai tingkat internasional. The next, ini adalah data validnya perolehan kami. Ini masih tingkat nasional. Dipercepat saja. Ya, ini adalah perlu kami perkenalkan. Ini adalah tim kami di Al-Fityan, guru-guru kami tercinta. Ya, ini adalah teman-teman atau SDM yang sudah dibekali pengetahuan untuk bagaimana caranya bisa mendidik supaya apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai. Meskipun mungkin ya tidak ada sesempurna, manusia itu tidak ada sesempurna mungkin, ya setidaknya ada usaha yang bisa dilakukan untuk meraih apa yang kita akan raih sesuai dengan visi misi kita yang sudah dibangun di awal. Jadi sekedar informasi bahwa teman-teman guru ini sudah banyak juga meraih prestasi. Ya, ini sekedar informasi tentang sarana prasarana kami. Ya, ada parkiran, gor, lab bus perpustakaan, lab IPA, asrama, kantin belanja, ada UKS, ruang kepsek, ruang tata usaha. Ya, mungkin itu saja yang sempat kami perlihatkan sedikit profil. Ya, kembali lagi saya mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan tidak ada niat untuk menjadikan ini adalah pamer atau riya, tapi ini adalah motivasi buat kita semua. Semoga Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang lain bisa meraih apa yang bisa dicita-citakan dari sekolahnya. Kemudian sebelum mungkin saya tutup, sekedar informasi bahwa saat ini SMP IT Al-Fityan School Goa masih membuka pendaftaran. Ya, untuk pendaftaran SMP kemarin sudah penuh ya, tapi karena ternyata kami sudah menganalisis, ternyata masih ada ruang yang bisa kita gunakan dan adanya beberapa pendaftar yang masih sangat luar biasa. Permintaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini. Jadi dengan pertimbangan kenapa tidak kita bisa menerima dan ternyata ada ruang yang bisa digunakan, sehingga kami membuka lagi kembali ruangan. Jadi untuk laki-laki masih ada 7 orang, kemudian perempuan itu masih ada 10 orang. Ya, jadi saya berikan penghargaan kepada Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dari tim dinas yang hadir pada hari ini. Saya memberikan hadiah. Ya, hadiahnya adalah ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendaftarkan anaknya atau ponakannya hari ini atau siapanya hari ini, maka diberikan gratis uang pendaftaran sebesar Rp500.000. Ya, itu penghargaan buat kami, hadiah yang berikan kepada sesama kepala sekolah, karena saya tidak bisa memberikan hadiah apa-apa. Jadi saya memberikan hadiah ini spesial kepada kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Jika ada yang mau mendaftarkan, silahkan menghubungi kami, tapi khusus hari ini ya.
Ya, khusus hari ini. Jadi sebentar sebelum pulang ya. Khusus hari ini jadi tertutup sampai jam 6 sore. Kalau misalnya ternyata sebentar masih ada, kita telepon, ada ini ponakanku mau mendaftar di Al-Fityan. Maka insya Allah kami masih melayani sampai jam 6 sore. Iya. SMP, khusus SMP ya. Tinggal SMP yang terbuka. Untuk teman-teman kepala sekolah yang kira-kira kodong saya ini tinggal di gunung ya, jauh sekali, tidak mungkin saya telepon ponakanku, saudaraku di sana di gunung, jangan sampai nanti tidak ada jaringan ya. Ya, khusus yang mau mendaftarkan lewat kita Bapak Ibu hari ini yang hadir di ruangan ini, jika kita daftarkan siswa untuk masuk di Al-Fityan, maka insya Allah kami juga berikan hadiah ya. Hadiahnya tapi tidak sebesar yang saya sebutkan yang tadi ya. Umroh katanya, insya Allah umroh bagi yang mampu. Hadiahnya itu adalah insya Allah ketika selesai mendaftar dan diterima langsung di sini dan sudah melaksanakan administrasi, maka akan diberikan penghargaan. Mau disebutkan berapa penghargaannya atau enggak usah, nanti by telepon saja disebut. Insya Allah mungkin bisa mengurangi biaya kita tadi pergi POR ya. Kalau saya tadi dengarkan biaya tak pergi POR 1.600.000, insya Allah terpotong kalau ada. Insya Allah tinggal mungkin bayar 1.300.000. Saya bayarkan 300.000-nya. Ya, ini khusus kepala sekolah. Kalau di luar kepala sekolah dan yang ada di depan sini orang dinas dan jajarannya itu tidak berlaku ya. Tidak berlaku untuk umum. Ini hanya karena persaudaraan silaturahim kita supaya semakin terjalin, dan insya Allah teman-teman yang mendaftarkan anak didik atau mungkin keluarga di sini, insya Allah ini adalah bagian atau jalan kita untuk sebagai amal jariah ya. Kenapa? Karena insya Allah teman-teman atau anak didik kita yang kita daftarkan di sini, maka insya Allah kami akan didik menjadikan anak yang soleh-soleha, dan mudah-mudahan ini adalah jalan kita untuk menarik tangan-tangan kita masuk ke dalam surganya, insya Allah. Iya. Siapa tahu ada yang mau mendaftar? Ya, insya Allah sebentar di belakang layar, atau bisa langsung hubungi panitia yang ada di depan. Ya. Iya. Iya. Ada cucunya? Biar cucu tak. Oh iya, boleh. Jadi anak tak, cucu tak, ponakan tak, tetangga tak, atau tetangganya orang lain yang kita kenal yang mau daftarkan di sini, maka insya Allah dapat kita potongan untuk pembayaran POR. Saya yang bayarkan Ki. Bukan Pak Haji Sainal yang bayarkan Ki, saya nanti bayarkan sama Pak Haji Sainal. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena insya Allah mungkin ada penyampaian juga dari Bu Sekdis dan pengurus nantinya. Insya Allah demi sebelum saya menutup ya, sebelum diberikan kesempatan untuk berbicara di depan, maka izinkan saya untuk berpantun kembali, karena saya buka dengan pantun, maka insya Allah saya juga akan tutup dengan pantun. Sebelum berpantun saya lagi akan mengucapkan ucapan mohon maaf ya jika sekiranya pelayanan kami kurang maksimal ya dengan kedatangan di Al-Fityan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Saya ngepantun lagi ya. Kaki terpeleset hingga memar. Ada yang pernah? Bila maki saja cakep. Saya ulang ya. Kaki terpeleset hingga memar. Ya. Jatuhnya di daerah Mawang. Siapa yang tinggal di Mawang? Meski MKKS ini hanya sebentar, tapi patut untuk dikenang. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, next agenda is special performance by the junior high school students. Time is yours.
kami hormati, acara selanjutnya penampilan nasyid oleh siswi SMPIT Al-Fityan Goa. Sebagai informasi bahwa tim nasyid telah meraih gelar juara 2 pada lomba nasyid ajang Olimpiade Al-Quran dan Bahasa Arab tingkat nasional. Kepadanya disilakan dengan hormat. بتاعتها اللي في حياتك وتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر اسمك كلام متفائل بشر ولا تنفر ووحيد الله في قلبك أدري في أشرك تيسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه جبت اليأس منين كل ما نفيد كل بأمر الله بالعسر باليسرين جبت اليأس منين كل ما نفين فين كل بأمر الله بالأسر باليسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه Sampailah kita pada ujung acara pembukaan musyawarah kerja Kepala SMP se-Kabupaten Goa. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucap hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis.
Di Kota Berlin banyak pelatih. Pelatih putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah mengikuti acara ini. Kami selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita baru karena itu edukasi langsung yang diberikan kepada kita berdasarkan pengalaman-pengalaman dari ketiga pembicara tadi, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu ketiganya tadi itu menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ada mau ditangkap sebentar, nanti setelah selesai Ibu Sebis, ada dosen di sini akan sekaligus akan membawakan materi, karena kita ini hari dikemas dengan kegiatan workshop. Jadi insya Allah Ibu juga akan membawakan materi workshop yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam hal itu KSP yang berkaitan dengan IKN. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hormati di belakang mohon perhatiannya sekali lagi. Ya. Sebelum kita serahkan ke Ibu Sebis, saya sampaikan bahwa insya Allah sebentar Ibu Sekretarisnya sekaligus akan membawakan materi yang berkaitan dengan workshop yang disinggung tadi pertama, yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam penyusunan KSP dalam hubungannya dengan IKN. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Kita sudah masuk sesi workshop ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua MKKS beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pengawas. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu seluruh kepala sekolah yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pencerah bagi kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memberikan pencerahan terhadap temuan BPK, tetapi kita masuk dulu di workshop, ya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Saya persilahkan. Yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Ya, sekarang kita berada di kurikulum Merdeka. Sebenarnya gua juga belum mendeklarasikan pemakaian kurikulum Merdeka kita, dan kami dengan Pak Kadis akan mengatur bagaimana kita melakukan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Apa tujuannya? Kedua, konten, metodenya dan caranya, evaluasi secara umum komponen-komponen tersebut diklarifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu tujuan pembelajaran konten, 2 panduan pedagogi, 3 panduan asesmen kerangka komponen kita yang ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kalau tahun ini kami di SD akan menggelontorkan 83 Smart TV tahun ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjang ini. Nanti konten-konten itu akan dimasukkan dalam Smart TV tersebut, dan itu Smart TV itu bisa kita gunakan sebagai whiteboard.
Jadi konten diputar di sebelah, kemudian di sebelahnya Bapak dan Ibu menulis melalui menulisnya di laptop, kemudian akan tershare di smart TV tersebut. Nah, kita berdoa saja semoga, saya belum tahu 83 smart TV yang akan kami keluarkan tahun ini itu akan merambah ke SMP atau tidak. Mudah-mudahan kalau memang SD tahun ini, insya Allah tahun depan kalau kami mendapatkan bantuan operasional lagi sebesar 101 miliar, itu kami akan berikan juga ke SMP dan PAUD ya. Amin, amin. Tadi disampaikan kenapa pembelajaran kurikulum merdeka ini itu banyak kita melakukan membuat konten-konten ya, karena anak-anak sekarang sudah harus menerima pembelajaran tidak lagi seperti dulu. Mereka lebih suka dengan digitalisasi, dengan bermain, dengan tidak monoton seperti pada saat kita dulu sekolah ya. Sekarang kenapa kurikulum merdeka? Kita sekarang berpihak kepada anak, bagaimana pembelajaran bagi anak itu menyenangkan ya. Karena kalau tidak menyenangkan ya seperti rapor pendidikan kita ya, literasi dan numerasi kita semakin rendah. Sebab itu kita diberikan bantuan oleh pusat bagaimana kita bisa meningkatkan literasi numerasi kita. Bukan saja di satuan pendidikan, mulai dari PKK juga disuruh untuk mensosialisasikan literasi dan numerasi di masyarakat ya. Kemudian apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu kurikulum yang dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep yang menguatkan kompetensinya. Dengan konten-konten anak bisa cepat tangkap. Ya, kalau membaca sekarang anak-anak malas nih. Tapi kalau berupa gambar, berupa konten itu lebih cepat, sehingga dia bisa mendalami konsep apa yang dilihat dari konten-konten tersebut untuk meningkatkan kompetensinya. Ya. Berikutnya. Nah, keunggulan kurikulum merdeka itu pertama lebih sederhana dan mendalam. Tadi sudah disampaikan fokus pada materi yang esensial. Artinya tidak lagi terlalu rumit, tidak usah terlalu rumit, ya. Kemudian lebih merdeka. Artinya guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi sekarang pembelajaran kurikulum merdeka itu lebih berpihak pada murid, bukan lagi kepada guru. Apa yang diinginkan oleh murid itu kita buat seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Kemudian lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan. Jadi mereka bisa membuat proyek ya, misalnya proyek apa, itu mereka melihat masalahnya, kemudian mereka memecahkan, kemudian bagaimana mereka implementasikan. Itu lebih ke pemecahan masalah. Tidak lagi anak-anak duduk, kemudian guru memberikan pelajaran, kemudian anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, lebih kepada penyelesaian proyek untuk kurikulum merdeka. Kalau proporsi beban belajar di SMP terbagi dua, itu pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil Pancasila dialokasikan sekitar 25% beban belajar per tahun. Jadi untuk profil Pancasila itu bebannya 25% dari total pembelajaran di sekolah. Ya, next. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Tadi sudah disampaikan bahwa tahun kurikulum merdeka ini lebih banyak kita berpihak kepada apa keinginan murid, apa yang menjadi karakteristik dari daerah kita. Misalnya kalau di Tompobulu, apa yang menyenangkan yang kita bisa memberikan pelajaran ke anak-anak kita melalui karakteristik di lingkungan sekolah kita. Kemudian kontekstual, ya, itu menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita lihat lingkungan sekolah kita seperti apa, itu yang kita sesuaikan dengan konten yang akan kita berikan. Kemudian esensial itu membuat unsur informasi penting yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Artinya apa yang dibutuhkan di sekolah itu yang dipertajam.
tidak semuanya secara merata dan tidak ada yang lebih fokus, ya seperti itu. Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ya, sekarang kita semua anggaran yang diturunkan oleh pusat itu berbasis data. Oleh sebab itu setiap sekolah harus memperbaiki data. Ketika bantuan yang akan dikirimkan, maka data yang dilihat berapa jumlah muridnya, berapa bangkunya, berapa anak. Demikian juga bantuan data yang akan diturunkan, ya. Kami juga dari Dinas Pendidikan juga akan menurunkan anggaran berdasarkan data dari Bapak dan Ibu, ya. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sekarang kita di sekolah lebih banyak seperti kita melakukan kolaborasi dengan komite sekolah, dinas pendidikan atau ormas-ormas yang ada di sekitar sekolah kita. Semuanya kita berkolaborasi sehingga di 8 standar kalau tidak salah ya ada juga seperti itu. Ya, berikutnya komponen kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Komponen KOSP dikembangkan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan tadi sudah disebutkan, kemudian apa visi, misi, tujuan dari satuan pendidikan, kemudian pengorganisasian dan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan ditambah lampiran-lampiran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan bebas untuk menentukan format yang sistematik yang akan digunakan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. The next. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dari kurikulum Merdeka, yaitu modul, ya, modul ajar. Sebenarnya kemarin itu modul itu sebenarnya bukan sebagai temuan. Yang ditemukan oleh modul kemarin adalah kertas. Kalau modul itu adalah inovasi dari BOA oleh Kemendikbud, itu adalah inovasi. Cuma penempatan modul kemarin di belanja modal, padahal harusnya di belanja barang dan jasa. Jadi kalau kita mengadakan modul itu ditempatkan di belanja barang dan jasa. Kemudian atur tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila. Sama tadi kita sudah harus punya alur tujuan pembelajaran kita, ya. Sama juga dengan proses pencairan uang kita sudah ada alur. Bulan Januari saya mesti bikin apa, bulan Februari saya belanja apa, bulan Maret saya belanja apa. Sama dengan tujuan pembelajaran. Misalnya semester ini tujuan pembelajaran kita mengenai apa, itu semua harus ada alurnya dan harus jelas ditampilkan. Ya, next. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum Merdeka? Pelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Pertama, mengintegrasi muatan lokal ke dalam mata pelajaran yang lain. Kemudian mengintegrasi muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Karena di kurikulum Pancasila tidak menetapkan bahwa muatan lokal itu sebagai mata pelajaran, kalau tidak salah Pak ya. Jadi itu diselipkan di beberapa kegiatan pembelajaran yang ada di kita. Berikutnya, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum Merdeka? Pertama, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian orang tua bisa menjadi teman pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Kemudian orang tua dapat mempelajari buku teks yang digunakan dalam kurikulum Merdeka melalui laman Kemendikbud, ya. Jadi di persiapan orang tua kalau mau melibatkan orang tua dalam proses pendidikan kurikulum Merdeka, sebaiknya melibatkan komite sekolah, ya. Jadi Bapak dan Ibu lakukan rapat melalui komite sekolah, berikan pemahaman kepada orang tua bagaimana kurikulum Merdeka yang ada sekarang, sehingga paling tidak orang tua bisa mengetahui apa saja yang bisa dipersiapkan dari rumah bagi anak-anak mereka. Artinya bisa membantu guru kita dalam membantu anak-anak belajar di rumah dalam kurikulum Merdeka. Tapi sebenarnya kan kurikulum Merdeka ini lebih ringkas sebenarnya, karena lebih banyak kita melalui konten-konten sehingga
tidak terlalu seperti dulu kan monoton, harus belajar, ada PR yang banyak. Nah, karena kita sekarang melalui proyek, jadi pemasaran masalahnya bisa lebih ringan ya. Berikutnya, prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Jadi kalau ada anak-anak yang suka menggambar, ya, kalau di luar itu kalau anak-anak suka menggambar, ya dia menggambar terus, disuruh menggambar terus, sehingga potensi dirinya lebih diunggulkan ya. Ada yang suka matematika, dia dikasih matematika terus, tidak dipaksa belajar yang lain. Kalau kita di Indonesia, semua harus dipelajari, tetapi satu pun tidak ada yang bisa, tidak ada yang khusus bagi kita. Ya, kadang-kadang saya IPA, harus belajar fisika, kimia, sementara saya tidak suka kimia, saya tidak suka fisika, saya cuma suka matematika misalnya. Akhirnya semuanya tidak ada yang diunggulkan. Nah, seperti itu kita akan kayaknya mengarah ke seperti itu. Kita melihat karakteristik anak-anak didik kita, itulah yang kita kembangkan. Kemudian seperti pembelajaran dirancang untuk dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa mengerti maknanya? Low life education. Belajar. Iya, belajar yang lama dengan yang diinginkan ya. Iya, long life berarti itu terus yang dia pelajari, dia tingkatkan lagi mungkin ya. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Jadi kayaknya ini kurikulum merdeka ini bagaimana kita menggali potensi peserta didik kita dengan karakteristik masing-masing. Agak susah kayaknya kita kalau di Indonesia, apalagi di Goa ya. Kalau 30 anak dalam satu kelas dengan karakteristik berbeda, kita mau meningkatkan keunggulan murid-murid kita itu agak berat. Sehingga kita sebagai guru harus memilih belajar secara yang mengarah kepada apa yang diinginkan. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi. Nah, sudah pembelajaran yang sesuai konteks lingkungan dan budaya serta melibatkan orang tua dalam komunitas mitra. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita libatkan komite sekolah untuk membantu kita dalam konteks lingkungan yang budaya bagi peserta didik kita. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Tadi itu long life mungkin ya. Saya belum terlalu paham apa sebenarnya pembelajaran long life yang dimaksud kurikulum merdeka ini. Nanti bisa kita kembangkan, kita saling berbagi. Berikutnya, KKM tidak berlaku pada kurikulum merdeka. Ketuntasan tidak lagi diukur dengan KKM. Ya, tidak ada lagi KKM. Ya, tidak diukur lagi. Capaian pembelajaran dengan identitas. Guru diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi KKM, guru diberi keleluasaan untuk menentukan capaian yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, penilaiannya itu tergantung kepada guru masing-masing. Ya, next. Terima kasih. Saya kira itu ya. Sedikit pemahaman, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat di Google mencari praktik dari kurikulum merdeka dan apa-apa yang harus dipersiapkan. Jadi kalau kapan kita terima uang, itulah penanganannya ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau dari tadi penyampaian saya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparan materi dan penyampaian terkait masalah BPK. Bapak Ibu yang saya hormati,
yang kemarin jagaran tinggi ini dan sebetulnya yang juga nanti si sobar berfoto sementara ini untuk selama dan 9 katanya itu belum dia mau foto Mana dia? Anda sudah dulu? atau kita melakukan secara